Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita sudah masuk di penghujung daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Saudara-saudara sekalian, ketika di akhir-akhir daripada bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir di bulan Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tambah giat ibadahnya, terutama adalah sholat-sholat malam yang beliau lakukan pada saat di penghujung bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu terjaga tengah malam lalu melakukan qiyamul lail atau salat malam. Pada saat beliau bangun tengah malam, seperti biasa beliau menuju masjid, karena memang rumah beliau dekat dengan masjid, maka beliau langsung menuju ke masjid. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan, melihat pemandangan yang tidak terbiasa. Apakah sahabatnya, saudara-saudara yang sudah bangun pada saat itu? Dan ketika Rasulullah baru saja melangkahkan di halaman masjid, maka Rasulullah sudah mendengar ada tangisan daripada saudara-saudara, para sahabat pada saat itu yang sedang melaksanakan sholat. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran pada saat dia sholat, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq membaca yaitu salah satu ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ila akhir ayat. Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu melanjutkan ayat ini, tidak mampu menghatamkan Al-Quran pada saat itu, pada saat melaksanakan sholat malam. Dengan nangis begitu terseduh-seduhnya, lalu Rasulullah SAW berpindah pandangannya ke sudut yang lain. Maka Rasulullah SAW lebih mendekatkan kepada suara tersebut. Lalu Rasulullah SAW mendengar apa yang dibaca oleh Sayyidina Ali. Pada saat itu Sayyidina Ali tidak mampu menyelesaikan bacaannya. Pada saat di rakaat terakhir, Sayyidina Ali akan melaksanakan sholat sunnah pada saat itu. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali membaca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ila akhir ayat. Sayyidina Ali tidak mampu menyelesaikan ayat ini, sehingga yang terdengar hanya tangisan dan tangisan saja dari Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata satu apapun. Maka Rasulullah bergeser di sudut pandangan yang lain. Maka dia lihat saudaranya, sahabatnya Muaz bin Jabal yang pada saat itu juga melaksanakan sholat malam, tidak dapat menyelesaikannya. Semua menangis, semua terseduh-seduh di tempatnya masing-masing, termasuk sahabat yang lain yaitu Bilal bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tempatnya. Kemudian pada saat Rasulullah selesai melaksanakan sholat subuh, maka dipanggillah sahabat-sahabat tersentuh. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, apa yang terjadi pada saat kau melakukan sholat malam tadi? Ketika ditanya, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, Ya Rasulullah, aku tidak dapat menyelesaikan bacaanku pada saat sholat sunnah tadi. Karena ketika aku membaca ayat tersebut, perasaanku begitu luar biasa, bahwa diriku tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yashtara
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Ya Rasulullah, bagaimana Allah akan membeli diri saya yang sebelumnya adalah cacat, sebelumnya adalah rusak? Maka pada saat ini kalau Allah memberi, mungkin Allah tidak akan mau membeli barangku. Sungguh bahagia engkau hai Abu Bakar Siddiq. Allah tidak mungkin salah, karena Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan kamu. Dia tahu cacat dan tidaknya seorang hamba. Maka pasti ketika Allah sudah membelimu, tidak akan dikembalikan seperti sangkaanmu. Lalu yang berikutnya, Rasulullah memandang Sayyidina Ali. Ya Ali, apa yang terjadi dengan engkau ketika kau membaca ayat Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bisa melanjutkan? Bagaimana aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak gundah? Orang tua kita saja, kakak kita saja, Nabi Adam alaihissalam yang diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mendapatkan dosa, masih diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan aku yang ilmu pengetahuannya hanya sedikit? Maka bisa saja aku ditempatkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun tersenyum. Pada saat itu malaikat Jibril memberitahukan, "Hai Ali, bahwa sesungguhnya di atas ilmu itu ada ilmu yang lebih tinggi lagi, dan Allah tidak mungkin memberikan pengetahuan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun atas segala kesalahannya." Maka Ali pun tersenyum. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan ketika kita mendengar cerita ini, kita mendengar hikayat ini, kita mendengar daripada sejarah ini, maka menjadi satu pelajaran bahwa tidak ada satupun yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung daripada bulan Ramadan, kita perbanyak doa agar kiranya dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita selalu memperbanyak salat malam, bangun tengah malam, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diampuni segala bentuk kesalahan kita, dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia maupun akhirat, dan di penghujung daripada Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu tahun yang akan datang, tahun yang akan kita hadapi di depan, bisa kita bisa masuk lagi ke dalam bulan suci Ramadan. Bisa saja tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.